tombak ini awalnya seperti tombak biasa ya, jadi kotor seperti ini. Tapi setelah disandangi dan diwarangi, ternyata ini adalah tombak yang istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tombak kuno ya. Jadi ini adalah salah satu koleksi dari teman saya ya. Jadi seorang kolektor dari Surabaya ya. Nah, tombak ini memang sangat menarik ya, karena untuk waktu mendapatkannya ini memang istilahnya dari foto ataupun video itu juga masih karatan ya. Jadi ini salah satu tombak kuno yang setelah diwarangi ternyata hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi ini memang ceritanya, jadi Mas Okta lagi hobi ya, jadi mencari istilahnya tombak-tombak biasanya yang tidak terawat atau kurang terawat ya. Biasanya warongkonya itu juga sudah rusak gitu, dan bilanya biasanya sudah karatan karena memang jarang dirawat ya. Jadi salah satunya adalah tombak ini dapur on pring. Memang dari rancang bangun terlihat ini sangat bagus ya, masih relatif sangat utuh ya. Cuma belum tahu ini pamornya apa ya, tapi yang jelas itu kayaknya seloroknya juga bagus ya. Nah, jadi selain memang warongkonya sudah tidak layak ya, jadi setelah dibersihkan, jadi ini dipesankan warongko baru ya, tombak dan landaiannya ya. Dan pesannya juga ke salah seorang meranggi yang sudah sangat berpengalaman ya, sudah cukup terkenal di daerah Surabaya, yaitu Pak Dali ya. Nah, ini waktu mendatangi ke tempat Pak Dali ya, jadi yang pembuat warongko ya, warongko keris dan tombak ya. Nah, nanti kita lihat ya, jadi setelah diwarangi dan tombaknya, nanti warongko tombaknya setelah jadi itu seperti apa ya. Jadi yang jelas ini memang salah satu dapur yang bentuknya sederhana dan banyak ditemukan di Jawa ya, karena memang filosofi sendiri dari pohon bambu ya. So, makanya itu tombaknya disebut round pring atau daun bambu, jadi seperti itu ya. Saya sudah pernah di beberapa video saya tentang filosofi tombak round pring ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi langsung saja kita lihat ya, jadi hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah kondisi bilah tombak ya, waktu pertama kali didapatkan oleh Mas Okta ya. Jadi masih dalam kondisi berkarat dan belum terlihat ini pamornya apa ya. Nah, ini setelah dibersihkan aja ya dan dipesankan warongkonya ya, ini belum diwarangi. Tapi itu untuk pamor, kayak selorok bajanya itu terlihat bagus ya untuk materi bahannya ya. Nah, ini yang sudah jadi ya, warongkonya ya. Jadi warongko tombak yang baru ya, jadi sudah sangat nyandang ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail ukirannya ya, dan yang untuk warongko atau penutup tombaknya ya. Nah, tombak ini memang dipesan dari salah seorang meranggi ya, yang ada di Surabaya ya tinggalnya ya. Aslinya sih Madura ya, yaitu Pak Dali ya, yang sekarang tinggal di Jalan Rembang ya, daerah Surabaya ya. Nah, ini adalah warongko atau penutup tombaknya ya, dan memang dibuat dengan ukiran ya, terlihat sangat bagus ya, halus ya, dan elegan ya. Dan memang biasanya kalau memang tombak bilanya bagus, memang sebaiknya juga warongkonya juga bagus, jadi klop gitu ya. Walaupun itu tergantung tiap orang ya. Kalau Mas Okta memang kebetulan saya tahu sendiri ya, beliau memang kalau nggak nyandang memang kurang begitu suka ya, jadi harus nyandang. Nah, ini adalah detail bilah tombak setelah diwarangi ya, dan ini round pring ya. Ini sangat bagus ya, ini perkiraan Mataram bahkan mungkin sebelumnya itu ya. Dan ini pamornya pendaringan kebak ya, jadi terlihat sangat bagus ya, cukup royal juga materi bahan pamornya ya, hampir full ya, jadi menutupi bilah ya. Kalian tepi-tepi itu adalah selorok baja ya. Dan memang kemungkinan besar ini adalah tombak pusaka ya, cuman oleh pemilik sebelumnya saya kurang tahu, mungkin kurang paham atau gimana, cuman peninggalan aja jadi nggak dirawat gitu ya, nggak dirawat, jadinya kondisinya karatan kayak seperti yang tadi. Kalau ini sudah diwarangi ternyata memang sangat bagus ya. Tombak round pring sendiri memang filosofinya cukup dalam ya, saya sudah beberapa kali bahas ya, itu tentang filosofi hidup ya, salah satunya tentang pohon bambu ya, yang selain kayak
kuat bertahan hidup ya, walaupun dengan sedikit air ya, dan kuat juga dari terpaan angin ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.